Halo, kami dari kelompok 2, kelas 6 MNMB. Kelompok kami beranggotakan Feni Siska, Jessica Novia, Feren Kalistania, Vira, dan Stefani. Nah, pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan proyek mata kuliah Sistem Informasi Manajemen kami yang berjudul Perancangan Sistem Informasi UMKM Desa T Batam melalui pemodelan UML Class Diagram dan UI Layout Form. Pada video sebelumnya, kami telah mempresentasikan proposal proyek untuk UMKM Desa T Batam, yaitu sebuah usaha kuliner yang telah berdiri dari tahun 2013 dan terletak pada lokasi yang strategis dekat dengan sebuah kampus dan perumahan yang banyak dihuni oleh mahasiswa, anak kos, maupun warga setempat. Kelebihan yang dimiliki Desa T menjadikan Desa T sangat diminati oleh pelanggan dan selalu ramai dikunjungi. Walaupun begitu, mereka seringkali menghadapi kendala operasional karena kurangnya tenaga kerja. Meskipun Desa T memiliki potensi besar untuk meningkatkan omset dan kapasitas usahanya, namun mereka belum mampu merekrut karyawan tambahan karena kendala di finansial mereka. Kondisi ini muncul karena kurangnya pencatatan keuangan selama bertahun-tahun, mengakibatkan masalah pada modalnya. Oleh karena itu, proyek ini diusulkan untuk membantu Desa T membangun sistem informasi guna mengatasi masalah ini. Untuk mengetahui permasalahan desa terlebih dalam, kita akan membahas tentang bisnis proses Desa T. Proses bisnis Desa T diklasifikasikan menjadi 3, meliputi proses inti, proses manajemen, dan proses pendukung. Proses inti mencakup kegiatan persiapan untuk produksi, yaitu mencari dan membeli bahan makanan berkualitas dari pemasok, kemudian memastikan ketersediaan bahan makanan sesuai dengan permintaan pelanggan, dan mengolah bahan makanan dengan baik. Proses inti selanjutnya adalah kegiatan pelayanan pelanggan yang dimulai dari menerima pesanan, menyiapkan dan menyajikan pesanan, melakukan delivery, dan menerima pembayaran dari konsumen. Proses manajemen terdiri dari kegiatan pengelolaan yang masih dilakukan secara tradisional, dengan memperkirakan bahan baku yang dibutuhkan untuk produksi di hari berikutnya. Selain itu, terdapat pengelolaan anggaran yang juga masih dilakukan secara tradisional, di mana menyisihkan uang yang dibutuhkan untuk digunakan sebagai modal belanja bahan baku di hari berikutnya. Sedangkan proses pendukung, yaitu pengelolaan keuangan, di mana setiap tanggal 28, owner Desa T akan membayarkan gaji karyawannya. Selanjutnya, proses bisnis Desa T kami gambarkan ke dalam activity diagram. Nah, yang pertama kita bisa melihat dari overview activity diagram atau OAD ini. Dengan OAD yang pertama, kita bisa melihat bahwa proses inti Desa T dimulai di pagi hari dengan persiapan toko. Kemudian dilanjutkan ketika Desa T menerima pesanan dari konsumen. Kemudian mereka akan menyiapkan pesanan dan mengantarkan pesanannya kepada konsumen, serta menerima pembayaran. Nah, pada OAD yang kedua yang di sebelah bawah, proses manajemen Desa T meliputi perkiraan bahan baku setelah toko tutup dan alokasi pendapatan untuk modal. Sedangkan pada OAD yang ketiga, proses pendukung Desa T dilakukan pada tanggal 28, yaitu melakukan rekap absensi dan juga pembayaran gaji karyawan oleh pemilik Desa T. Selanjutnya, proses bisnis Desa T secara lebih detail dapat dilihat melalui detail activity diagram ini. Pada DAD yang pertama, proses bisnis inti Desa T dimulai dengan owner yang akan membeli bahan baku di pasar pada pagi hari. Kemudian owner akan menyiapkan bahan makanan setengah jadi sesaat sebelum Desa T buka, pukul 5 sore. Nah, saat konsumen berkunjung ke toko, maka pesanan akan langsung disampaikan kepada staf yang memberikan menu. Selain itu, konsumen juga dapat melakukan pesanan online, baik melalui aplikasi online food maupun WhatsApp. Jika pesanan yang masuk, maka owner akan menerima pesanan tersebut, dan stok menu akan diperiksa. Apabila menu yang dipesan stoknya habis, maka konsumen harus memilih ulang menu lain. Jika stoknya tersedia, maka owner atau karyawan akan menyiapkan pesanan konsumen. Proses selanjutnya, jika pesanan atau makan di tempat untuk dine-in, maka karyawan akan menyajikan makanan ke meja konsumen. Jika dibungkus atau take away, maka makanan akan dibungkus dan diberikan kepada konsumen ataupun driver online food. Nah, kemudian jika pesanan delivery, maka makanan akan dibungkus dan owner akan mengantarkan pesanan tersebut ke rumah konsumen. Setelah itu, konsumen akan menerima pesanan dan melakukan pembayaran baik langsung menggunakan cash maupun menggunakan transfer atau scan QR.
Setelah itu, maka owner akan menerima pembayaran dan proses inti telah selesai. Lebih lanjut, DAD yang kedua menunjukkan proses manajemen DSAT. Dimulai ketika saat toko sudah tutup, maka owner akan memperkirakan kebutuhan bahan baku untuk besok, kemudian menyisihkan pendapatan hari itu sebagai modal untuk belanja bahan baku. Sedangkan DAD yang ketiga menunjukkan proses pendukung, dimulai setiap tanggal 28, di mana owner akan melakukan rekap absensi karyawan dan juga memberikan gaji karyawan. Nah, melihat adanya kendala yang dialami oleh mitra, serta hasil wawancara dan activity diagram yang menunjukkan bahwa UMKM DSAT sama sekali tidak menerapkan pencatatan akuntansi pada usahanya. Sehingga kami ingin merancang sebuah sistem informasi yang berusaha menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh UMKM. Dari activity diagram ini dapat terlihat bahwa terdapat beberapa celah untuk memperbaiki proses bisnis DSAT. Pada proses bisnis inti, sebelumnya tidak terdapat pencatatan pengeluaran, di mana uang belanja hanya menggunakan pendapatan pada hari itu. Perbaikan dapat dilakukan dengan melakukan pencatatan alur kas keluar setiap harinya, sehingga owner dapat mengontrol pengeluaran dan menyesuaikannya dengan alur kas masuk melalui penjualan. Selain itu, perbaikan juga dapat dilakukan dengan mencatat seluruh pendapatan setiap hari, sehingga dapat terlihat naik turunnya pendapatan DSAT. Perbaikan juga dapat dilakukan pada area proses pendukung, yaitu dengan melakukan penutupan akuntansi untuk mendapatkan laporan laba dan rugi. Laporan ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi akan berjalannya proses operasional DSAT dan melihat bagian mana yang dapat dikembangkan lagi. Selanjutnya merupakan modal diagram UML yang bernama use case diagram yang digunakan untuk menggambarkan hubungan interaksi antara para pengguna sistem dan juga apa saja yang bisa digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Dalam diagram tersebut terdiri dari 5 aktor yang berupa owner, waiter staff, cook staff, delivery staff, dan juga customer. Nah, setiap daftar aksi yang mungkin dilakukan oleh aktor dalam suatu sistem tersebut disusun dalam use case diagram. Bagian financial reporting merupakan area of improvement yang telah dirancang oleh kita, mengingat owner DSAT belum pernah melakukan pembukuan terhadap arus keluar masuknya keuangan mereka. Penerapan sistem akan mempermudah kegiatan para user. Nah, diawali dengan owner yang dapat mengakses sistem administrasi dan juga financial accounting mereka. Sistem tersebut mencakup use case seperti inventory dan juga purchasing yang merupakan pengendalian dan pembelian terhadap bahan baku yang terdiri dari 3 aksi, yaitu pertama, pengecekan inventaris harian, kemudian pemesanan bahan baku dan juga pembelian bahan baku, dan kemudian ada aksi financial reporting yang mencakup aksi pencatatan penjualan harian atau bulanan, kemudian penginputan pengeluaran dan juga evaluasi laba rugi mereka. Terakhir, terdapat Human Resource Managing yang mengendalikan karyawan, mencakup aksi pengecekan kehadiran, serta pembagian gaji karyawan. Nah, selanjutnya dalam operasional terdapat aktor waiter staff yang memiliki aksi, mulai dari menerima orderan, membuat orderan pada sistem POS, dan mencakup aksi memilih jenis pengantaran jika customer memesan secara online melalui WA, GoFood maupun GrabFood. Nah, selain itu, waiter juga menyajikan makanan dan membungkus makanan jika customer memesan takeaway. Nah, pembuatan nota dan menerima pembayaran serta menerima gaji juga merupakan aksi dari waiter staff. Kemudian pada sisi lain, customer merupakan orang yang melakukan pemesanan makanan dengan kemungkinan pemesanan secara dine-in maupun online order. Nah, apabila pemesanan secara onsite, maka customer akan makan di tempat. Sedangkan jika pemesanan secara online, maka pemesanan akan diantar ataupun self pickup oleh customer sendiri. Terkhusus pemesanan secara takeaway juga akan dijemput oleh customer sendiri. Nah, bagian cook staff memiliki aksi yaitu memasak jika menerima orderan dengan mengecek order details dari POS. Begitu pula aksi serupa dilakukan oleh delivery staff yang mengecek order details pada POS, kemudian melakukan pengantaran terhadap alamat yang tertuju. Kemudian cook staff dan delivery staff juga dapat mengecek paycheck mereka melalui sistem POS setiap bulannya.
Kemudian dalam Overview Activity Diagram atau OAD yang pertama dapat terlihat bahwa proses inti bisnis D1T dimulai di pagi hari dengan persiapan toko, kemudian dilanjutkan ketika menerima pesanan, menyiapkan dan mengantar pesanan kepada konsumen, serta menerima pembayaran. Nah, pada OAD yang kedua terdapat proses manajemen D1T meliputi perkiraan bahan baku setelah toko tutup dan alokasi pendapatan untuk modal. Sedangkan pada OAD yang ketiga terdapat proses pendukung D1T dilakukan secara bulanan pada tanggal 28, yaitu melakukan rekap absensi dan pembayaran gaji oleh pemilik D1T. Selanjutnya, proses bisnis D1T secara lebih detail dapat dilihat melalui ketiga detail activity di diagram ini. Nah, pada DAD yang pertama, proses bisnis inti D1T dimulai dengan owner akan membeli bahan baku di pasar pada pagi hari. Kemudian owner akan menyiapkan bahan makanan setengah jadi sesaat sebelum D1T buka pukul 5 sore. Nah, saat konsumen berkunjung ke toko, maka pesanan akan langsung disampaikan ke staf yang memberikan menu. Selain itu, konsumen juga dapat melakukan pesanan online, baik melalui aplikasi online food maupun WhatsApp. Nah, jika pesanan tersebut telah masuk ke D1T, maka owner akan menerima pesanan tersebut dan stok menu diperiksa. Apabila menu yang dipesan stoknya habis, maka konsumen harus memilih ulang menu lain. Nah, jika stoknya tersedia, maka owner ataupun karyawan akan menyiapkan pesanan konsumen. Proses selanjutnya, jika pesanan untuk makan di tempat ataupun dine-in, maka karyawan akan menyajikan makanan ke meja konsumen. Jika dibungkus ataupun take away, maka makanan dibungkus dan diberikan kepada konsumen atau driver online food. Kemudian jika pesanan delivery, maka makanan akan dibungkus dan owner akan mengantarkan pesanan tersebut menggunakan motor langsung. Setelah itu konsumen akan menerima pesanan dan melakukan pembayaran baik langsung menggunakan cash maupun melakukan transfer ataupun scan QRIS. Nah, setelah itu maka owner akan menerima pembayaran dan proses inti telah selesai. Lebih lanjut, DAD yang kedua menunjukkan proses manajemen D1T yang dimulai ketika saat toko sudah tutup, maka owner akan memperkirakan kebutuhan bahan baku untuk besok. Kemudian menyisihkan pendapatan hari itu sebagai modal untuk belanja bahan baku. Nah, sedangkan DAD yang ketiga menunjukkan proses pendukung dimulai setiap bulan tanggal 28, di mana owner akan melakukan rekap absensi karyawan dan kemudian membayarkan gaji karyawan. Selain activity diagram, juga terdapat rancangan UML class diagram untuk D1T, di mana rancangan tersebut akan dilanjutkan ke dalam bentuk UI layout. Dalam UML class diagram tersebut terdapat 14 kelas, yaitu staff class, staff role class, financial statement class, income class, expense class, post class, order detail class, menu class, ingredients class, menu kategori class, supplier class, bill class, dan customer class. Kelas yang pertama adalah staff class, di mana satu orang staff hanya dapat memiliki satu peran atau job desk, sedangkan satu job desk dapat diperankan oleh satu ataupun lebih staff. Dalam staff class memiliki atribut terkait nama, staff ID, umur, dan juga posisinya. Dengan adanya pencatatan ini, maka lebih mempermudah untuk melihat staff yang sedang bekerja di waktu itu. Dalam sistem ini juga dapat dilakukan penambahan dan juga perubahan terhadap status staff. Dari model kelas diagram ini, kami tuangkan ke dalam bentuk UI layout seperti yang ada di slide PPT. Gambar tersebut menunjukkan bahwa terdapat beberapa kolom yang merupakan atribut yang telah dijelaskan, yaitu nama, staff ID, umur, dan juga posisi staff. Selain itu, juga terdapat dua fitur seperti penambahan staff dan juga perubahan terhadap status staff yang merupakan operasi dari staff class. Sistem informasi yang kami rancang akan menggunakan fitur POS atau Point of Sales, yang menyebabkan kelas staff pada diagram ini akan memiliki hubungan dengan kelas POS. Hubungan kedua kelas ini adalah staff menggunakan sistem POS, di mana satu orang staff tentu akan mengoperasikan satu POS. Namun, POS dapat dioperasikan oleh lebih dari satu staff. Dalam POS class terdapat atribut new order dan juga order list untuk melakukan penginputan beberapa orderan dari customer.
Tampilan UI kelas POS dapat dilihat pada gambar UI yang ada di slide PPT. Dalam kelas POS akan ada kelas order, di mana staf yang menggunakan POS dapat memasukkan orderan konsumen dan juga jumlah pesanan yang dimasukkan tidak dibatasi, sehingga satu POS dapat memiliki 0 hingga tidak terbatas pesanan. Sedangkan setiap pesanan hanya dapat dibuat oleh satu sistem POS. Dengan adanya orderan yang masuk, maka pada order class dapat terlihat order ID, tanggal dan waktu pemesanan, serta nama customer. Atribut-atribut tersebut dapat terlihat dari gambar UI layout yang berada di sebelah kiri. Selanjutnya, ketika staf memasukkan pesanan pada POS, maka semua orderan yang tersimpan akan ditampilkan pada bagian daftar order, seperti yang terlihat pada gambar UI kedua, yaitu UI yang berada di sebelah kanan. Kemudian, jika user menekan salah satu dari nomor order pada daftar order sebelumnya, maka akan muncul tampilan halaman detail order. Satu nomor order hanya akan memiliki satu order detail, begitu juga sebaliknya, di mana satu order detail merupakan bagian dari satu nomor order. Pada order detail class terdapat atribut nomor meja, request, quantity, dan total price. Tampilan UI dari order details dapat dilihat pada gambar di slide PPT. Selanjutnya, dalam satu order detail class dapat memiliki pesanan satu maupun lebih dari satu menu. Namun, pada menu kelas yang berisikan informasi nama dan harganya, ini untuk satu menu bisa saja tidak dipesan sama sekali, maupun untuk satu menu dapat dipesan lebih dari satu, dan ini terlampir pada lebih dari satu order details. Pada sistem informasi ini juga terdapat tampilan untuk daftar produk yang merupakan konversi dari menu kelas. UI tersebut dapat dilihat dari gambar di sebelah kiri. Pada halaman ini juga, user dapat melakukan operasi seperti menambah, mengubah, dan menghapus menu seperti yang ditampilkan pada tampilan UI kedua dan ketiga. Setiap menu merupakan bagian dari kategori menu, di mana satu menu hanya akan berada di satu kategori menu. Namun, satu kategori menu dapat memiliki lebih dari satu jenis menu. Hal ini terlihat pada UI layout pertama, di mana terdapat atribut nama kategori, disertai dengan beberapa operasi seperti menambah, mengubah, dan menghapus kategori menu seperti yang terlihat pada UI layout kedua dan juga ketiga. Kemudian, menu kelas juga terhubung dengan ingredients class, di mana satu menu dapat terdiri dari satu maupun lebih ingredients. Sebaliknya, satu ingredients dapat digunakan pada 0 atau 1 dan lebih dari satu menu. Kelas ingredients ditampilkan pada menu inventory yang berisikan atribut nama ingredients atau bahan baku, stok, dan unit bahan baku tersebut yang ditampilkan pada UI pertama di sebelah kiri. Pada layout inventory ini, user dapat melakukan operasi menambahkan, mengubah, dan menghapus ingredients, seperti yang terlihat pada UI kedua dan ketiga. Selanjutnya, ingredients tersebut dapat dibeli dari seorang supplier, di mana layout supplier dapat terlihat pada gambar pertama di sebelah kiri. Pada kelas supplier terdapat atribut nama, alamat, dan nomor telepon supplier. Pada layout ini juga, user dapat melakukan operasi menambah, mengubah, dan menghapus supplier. Seluruh bahan baku ini bisa disuplai oleh satu atau banyak supplier. Sama halnya, seorang supplier juga dapat mensuplai lebih dari satu jenis bahan baku yang diperlukan. Hubungan ini dapat terlihat dari kelas ingredients dan juga kelas supplier. Hubungan ini dapat kita lihat pada gambar kedua, yaitu layout pengeluaran, di mana supplier toko angin sejuk dapat menyuplai 3 jenis bahan baku. Kembali pada menu POS sebelumnya, selain menampilkan order details pada halaman ini, user juga dapat melakukan beberapa operasi seperti pembuatan, pencetakan, maupun pembatalan tagihan. Hubungan kelas order dan kelas bill menunjukkan bahwa
Satu orderan hanya dapat memiliki satu bill. Pada bill yang dicetak nantinya akan memiliki atribut metode pembayaran seperti yang tertera pada UI layout kedua di bagian tengah. Sedangkan UI layout ketiga di sebelah kanan menunjukkan operasi pembatalan bill yang membutuhkan otorisasi atau wewenang owner atau staf yang bertanggung jawab, sehingga tidak semua staf dapat melakukan pembatalan bill ini untuk menghindari terjadinya kecurangan. Selanjutnya, tagihan ini nantinya akan dibayarkan oleh pelanggan, di mana satu pelanggan tentu akan membayar satu tagihannya. Dalam customer class meliputi customer ID, nama, alamat, dan nomor telepon customer Desate. Di mana dalam sistem ini tentu juga dapat dilakukan penambahan, pengeditan, maupun penghapusan terhadap inputan data customer. Nah, semua tagihan yang telah dibayarkan akan tercatat sebagai pemasukan Desate. Sistem informasi yang dirancang ini tidak hanya memiliki fitur-fitur yang telah disebutkan seperti pos dan inventory, namun juga terdapat fitur pengelolaan keuangan melalui financial statement. Dalam sistem ini, financial statement class terbagi menjadi dua, yakni income class dan expense class. Kedua kelas ini memiliki atribut periode, nama, serta biaya maupun transaksi yang terjadi selama operasional perusahaan. Dengan adanya atribut ini, sistem ini juga dapat melakukan penambahan, penghapusan maupun pengeditan terhadap pemasukan maupun pengeluarannya. Kelas income atau pemasukan dapat dilihat pada UI layout pertama yang berisikan daftar pesanan-pesanan konsumen yang telah terbayarkan beserta dengan waktu dan jumlah pesanannya. Selanjutnya, pada UI kedua di bagian tengah merupakan tampilan dari expense class, di mana dalam expense class dapat terbagi menjadi dua, yaitu expense untuk bahan baku dan juga expense untuk tagihan. UI layout kedua merupakan tampilan expense class bagian bahan baku yang berisikan rincian pembelian bahan baku yang disertai dengan nomor pembelian, tanggal, nama supplier, jumlah pengeluaran, serta status apakah pesanan tersebut sudah dibayarkan atau belum. Sedangkan UI layout ketiga menunjukkan expense class bagian pengeluaran operasional yang berisikan tagihan-tagihan atau biaya operasional seperti biaya sewa, air, listrik, internet, dan gaji. Selain itu, pengeluaran peralatan selain bahan baku juga akan dimasukkan pada kategori operasional ini. Selanjutnya, semua pengeluaran dan pemasukan akan dirangkum pada menu laporan yang merupakan representasi dari kelas financial statement. Pada financial statement class terdiri dari atribut time spent, keterangan profit or loss, total expense, dan juga total income. Nah, satu financial statement class itu dapat terdiri dari satu maupun lebih pencatatan income dan expense, sedangkan setiap income dan expense akan masuk ke dalam satu laporan keuangan yang sama. Nah, kelas ini juga tentunya dikontrol oleh satu orang staf yang diberikan wewenang oleh pihak Desate. Pada tampilan layout UI ini dapat dilihat bahwa terdapat rangkuman total pemasukan dan juga pengeluaran Desate yang kemudian selisih dari kalkulasi kedua atribut tersebut ditampilkan sebagai laba jika positif dan juga rugi jika negatif. Selain itu, pada bagian laporan ini juga akan ditampilkan jumlah transaksi dalam satu masa periode yang dipilih beserta dengan rata-rata transaksi, jumlah tamu, dan menu yang paling banyak terjual atau best seller. Next ada database diagram. Mapping database diagram bertujuan untuk mengetahui bagaimana hubungan antara entitas satu dengan yang lainnya. Pada gambar berikut terdapat mapping database diagram UMKM Desate yang telah kami buat, di mana untuk entitas yang bersifat strong dijadikan sebagai judul besarnya, seperti staff, staff role, use, post, dan sebagainya. Masing-masing entitas tersebut terdapat satu baris yang berisikan beberapa kolom untuk menjelaskan secara detail apa-apa saja atribut yang ada. Next slide saya bahas lebih lanjut ya mengenai hubungan masing-masingnya. Pada entitas staff terdapat atribut job title, age name, staff ID, dan super staff ID. Atribut super staff ID muncul akibat dari adanya relationship dengan staff ID yang menandakan bahwa staff akan disupervisi oleh seorang supervisor, dan yang menjadi seorang supervisor adalah salah satu dari staff Desate. Pada entitas staff role terdapat atribut staff ID, staff role ID, dan staff role description. Staff ID muncul sebagai atribut karena pada staff role, staff ID merujuk pada induk yang terdapat pada staff. Sama halnya juga dengan entitas use, di mana staff ID merujuk pada induknya yang terdapat di entitas staff. Ditambah lagi dengan staff role ID yang merujuk pada induknya yang berada di entitas staff role. Kemudian pada use terdapat atribut hours sebagai penanda berapa lama staff tersebut
digunakan serta sistem pos yang akan digunakan lebih lanjut oleh para staf. Pada pos, terdapat atribut pos, post new order, dan post order list. Terdapat garis di mana atribut pos pada use dihubungkan dengan induknya yang terdapat pada entitas pos. Selanjutnya pada order, muncul atribut post new order akibat dari hubungan dengan induknya yang terdapat pada entitas pos. Hal ini menandakan bahwa orderan baru akan muncul melalui sistem pos dan diiringi dengan beberapa atribut lainnya seperti ID, tanggal, waktu, dan tipe orderan. Lanjut ke order details. Di sini kita akan mendapatkan beberapa detail orderan baru yang masuk, di mana order ID merujuk kepada induknya yang terdapat pada entitas order. Dan terdapat atribut lainnya seperti quantity, menu name, table number, total price, customer ID, dan staff ID. Untuk menu name merujuk pada induknya yang terdapat pada menu, yang artinya nama menu pada detail order dapat diakses lebih lanjut melalui menu. Untuk order total price berhubungan dengan entitas bill, di mana total harga yang tertera di bill itu berasal dari totalan harga pada order details. Untuk customer ID dan staff ID, sama-sama merujuk kepada induknya yang terdapat pada entitas customer dan staff. Selanjutnya untuk entitas menu terdapat menu price, menu name, dan menu kategori. Menu name di sini merupakan primary key-nya. Oleh karena itu, anak-anaknya yang terdapat pada order details dan ingredients merujuk kepadanya karena memiliki hubungan antar kedua entitas tersebut. Atribut menu kategori merujuk pada induknya yang terdapat pada entitas menu kategori. Pada ingredients terdapat atribut menu name yang merujuk pada menu name di entitas menu. Kemudian terdapat ingredients name dan ingredients stock yang merujuk kepada supplier, serta satu atribut lagi yaitu ingredients unit. Kemudian pada supplier terdapat atribut supplier name, supplier address, supplier phone number, ingredients name, dan ingredients stock. Arti dari hubungan ingredients name dan ingredients stock pada entitas ingredients dan supplier adalah nama dari bahan baku beserta stok dari bahan baku yang terdapat di ingredients itu didapatkan melalui supplier. Oleh karena itu, mereka keduanya memiliki hubungan. Selanjutnya untuk bill terdapat hubungan order total price yang telah dijelaskan tadi, yaitu total harga yang tertera di bill itu berasal dari totalan harga pada order details. Dan pada bills juga akan tertera customer ID yang merujuk kepada atribut induknya yang terdapat pada customer. Selanjutnya untuk customer terdapat customer ID yang memiliki hubungan pada entitas order details dan bill dan dilengkapi dengan beberapa atribut lain seperti customer name, customer address, dan customer phone number. Dan untuk entitas tiga terakhir itu terdapat income, financial statement, dan expense yang memiliki hubungan yang saling berkaitan. Atribut financial statement total income berasal dari induknya yang terdapat pada income. Sedangkan untuk atribut financial statement total expense berasal dari induknya yang terdapat pada expense. Nah, dari skema inilah kita dapat mengetahui dan memahami bagaimana sih hubungan antara satu atribut dengan atribut lainnya, sehingga mereka itu memiliki keterkaitan. Berikutnya adalah internal control mechanism. Nah, guna memastikan sistem informasi yang telah digunakan dapat berjalan dengan baik sesuai kebutuhan D1T, kami merancang sistem pengendalian internal berdasarkan kerangka COSO yang terdiri dari 5 bagian. Bagian pertama dari segi control activities. Nah, di sini pemilik D1T itu perlu secara rutin untuk mengendalikan persediaan bahan baku yang ada agar siklus persediaan berjalan dengan baik sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan juga efisiensi persediaan. Nah, salah satu tujuan penting yang dibangun sistem informasi ini adalah untuk membantu mitra D1T untuk memiliki pencatatan keuangan yang jelas. Maka dari itu, pengendalian atas aktivitas pencatatan pengeluaran dan juga pemasukan harus dilakukan secara ketat dan tidak lalai sehingga biaya pengeluaran itu dapat dikontrol seefektif dan juga seefisien mungkin. Dengan ini, keuntungan yang diperoleh oleh D1T diharapkan akan menjadi lebih besar. Bagian kedua yaitu melakukan risk assessment. Nah, di sini owner itu dapat
dapat melakukan pencatangan atau backup rutin terhadap data penting restoran dan juga menguji kemampuan pemulihan data dalam situasi darurat. Selain itu, owner Desate juga perlu memahami resiko-resiko terjadinya kecurangan ataupun kesalahan dan kehilangan data penting seperti data persediaan dan keuangan. Hal ini berkaitan dengan bagian ketiga, yaitu monitoring activities, di mana di sini owner itu perlu untuk memastikan setiap staff yang berkenan untuk menerapkan pengendalian internal dengan baik dengan menanamkan nilai-nilai integritas dan juga etika seperti kejujuran dan juga tanggung jawab kepada seluruh staf. Hal ini perlu dilakukan agar setiap staf memahami bahwa setiap tindakan diiringi dengan tanggung jawab yang besar karena terdapat dampak bagi berlangsungnya usaha Desate. Berikutnya yakni unsur control environment. Dengan menggunakan sistem pengendalian teknologi, Desate itu dapat melakukan pembentukan struktur organisasi yang jelas dengan menerapkan akses terbatas dan juga otorisasi, di mana pada sistemnya dibuat kata sandi atau password untuk akses ke sistem informasi Desate, serta kebijakan pergantian kata sandi secara berkala. Selain itu, perlu juga dilakukan penetapan hak akses berdasarkan peran dan juga tanggung jawab. Misalnya, hanya staf tertentu yang berwenang yang dapat mengakses data sensitif seperti inventaris ataupun data pelanggan, serta aktivitas apa yang memerlukan persetujuan owner, contohnya untuk melakukan void pesanan. Unsur yang terakhir yaitu information dan communication, di mana ini itu bisa dilakukan pelatihan dan panduan bagi karyawan Desate tentang penggunaan sistem teknologi informasi yang digunakan. Pelatihan ini dilakukan mengenai kebijakan dan juga prosedur pengendalian internal yang berlaku. Dengan adanya informasi yang didapatkan, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran karyawan terhadap resiko dan juga ancaman keamanan informasi serta dampak dari pelanggaran kebijakan. Sekian dari presentasi proyek UAS Sistem Informasi dari kelompok 2. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Sampai jumpa.